Halo sobat, ngomin apa kabar? Pasti happy banget. Pertama Inter menang, terus tetangga kita seri. Wih, nggak boleh sombong tuh, nggak boleh sombong. Nanti kayak waktu ini bukan pekan lalu, kayak hari Minggu lalu kan nanti kita udah toto kalah nggak apa. Tapi tetap happy itu nggak ada yang bisa ngelarang. Ya gimana orang namanya kita menang happy lah, terus tetangga kita seri ya. Sorry ini aku tidak bermaksud apa ya, tidak bermaksud mengejek, cuma lagi happy aja gitu. Udah berapa kali tema happy dibolak-balik nih hampir 1 menit. Oke, kita mau ini agenda kita hari ini. Gila, agenda kita hari ini Pak. Agenda kita mau bahas pertandingan tadi pagi ya, tadi dini hari lah gitu. Inter menurutku tampil sangat superior, cuman ada cumannya. Tapi sebelum kita bahas pertandingan Inter, aku mau bahas beberapa update yang lumayan mengejutkan ini. Yang pertama itu tentu si Robin Gosens. Ini tadi pas aku live reaction ada yang, "Bang, Gosens katanya ke Leverkusen." Kok ke Leverkusen? Gimana ini? Urusan dia di Inter belum kelar kan? Belum ada beritanya. Pas itu aku lihat di Inter belum ada. Terus ada yang bilang udah ada di ini Fabrizio Romano. Aduh, aku udah, kalau Fabrizio Romano ini jarang salah ini kan beneran. Intinya sih Robin Gosens katanya udah setuju. Kalau ini di beritanya baru muncul di Inter, ini diambil dari Sky Sport Italia. Itu Robin Gosens green light Bayer Leverkusen move as Inter's first choice to replace him is Borna Sosa. Jadi si Gosensnya sudah setuju. Ini terus terang mendadak gitu loh. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Kemarin itu, bukan kemarin, tadi tuh aku baca berita sebelum aku lihat yang gini ya, si Romano itu, bahwa kabarnya Leverkusen nawarin deal sejumlah sekitar 30 juta euro. Nah ini sih sebenarnya harganya lumayan. Jadi Inter kalau jual Gosens itu nggak rugi-rugi amat. Aku terus terang kurang tahu berapa sebenarnya Inter bayar untuk Gosens. Karena dulu aku baca itu 25 juta ditambah add-ons. Jumlahnya jadi sekitar 30-an. Tapi kemarin aku cek di transfer market, ternyata kita pinjem dengan kewajiban membeli. Jadi baru Juli 2023 baru kita benar-benar tebus. Tapi intinya kalau sudah 30 diambil sama Leverkusen ya nggak terlalu rugi juga, bahkan mungkin untung ya. Nah, kembali seperti yang aku bilang, ini berita yang mengejutkan karena oke lah dia belum perform, tapi terus terang aja aku tetap dengan pendapatku bahwa musim lalu Perisic bermain dengan sangat bagus. Itu makanya dia nggak dapat tempat, apalagi dia juga sempat kambuh cederanya. Tapi itu pun dia dapat 1 assist 1 gol. Itu untuk ukuran pemain yang datang di pertengahan musim itu menurutku bagus. Musim ini yang harus diakui agak-agak parah ini. Kemarin mainnya jelek, tempo hari kurang bagus, pas dia jadi starter juga kurang. Cuma kemarin itu, tadi itu kan dia mainnya di 10 menit terakhir. Ini agak kurang fair juga kita memberi penilaian kan. Jadi ya take with a grain of salt. Memang menurutku kurang bagus sih tadi pagi itu. Kurang bagusnya dalam artian Gosens ini adalah pemain yang mengandalkan off the ball movement. Tapi kemarin positioning dia itu jelek banget. Berapa kali dia tuh dalam keadaan terkepung, dia tidak berusaha melepaskan diri, dia tidak memposisikan dirinya di posisi yang bagus untuk menerima umpan. Makanya berapa kali kan kayak dalam tanda kutip dicuekin sama si Hakan, terutama nggak dikasih umpan karena nggak memungkinkan. Ini beda banget kalau dibandingkan dengan, janganlah kita bandingkan dengan Brozovic, itu kan rajanya positioning. Bandingkan dengan Aslani deh yang gantikan Brozo. Itu dia benar-benar aktif mencari ruang, memberi. Jadi temennya tuh enak. Mau umpan itu gampang.
Gosens itu kemarin benar-benar pasif. Aduh. Jadi gimana ya? Aku lumayan ngefans kalau ingat gimana dia mainnya di Atalanta. Tapi ini benar-benar belum muncul. Kemudian yang masalahnya ini mendadak adalah Hakan. Dia itu sendiri terkejut ketika ditanya sama reporter, gimana pendapatmu tentang pindahnya Gosens? Hah? Really? Dia bilang gitu. Mana itu? At the suggestion that the German could be on his way, maksudnya tentang kemungkinan pindahnya, dia malah kelihatan terkejut. Dia pergi. Really? Beneran? Aku harap dia bertahan. Dia adalah great guy, orang yang hebat, orang yang bagus gitu loh. Semua orang ingin bermain, dia punya api di dalam dirinya, maksudnya spirit, maksudnya semangat gitu. Dan dia benar-benar berlatih keras setiap waktu. Dia selalu siap. Robin ini orang yang bagus, orang yang hebat gitu. Jadi ini benar-benar shock karena tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba, Bang, katanya Gosens mau ke Leverkusen. Aduh. Tapi itulah namanya dekat-dekat penutupan bursa kan, besok sudah tutup. Tapi kita kan berapa ya, sekitar setengah hari lebih dulu. Berarti itu sekitar besok malam baru penutupan. Aku sih masih berharap Gosens nggak pindah. Walaupun itu katanya penggantinya siapa, Sosa. Ini aku no idea, Borna Sosa, jadi aku nggak akan bahas dulu. Kemudian itu tentang kabar mengejutkan tentang Gosens. Yang kedua, tentang Korea dan Zeko. Itu kan kemarin kita ngarepnya Korea yang bertahan kan, apalagi Korea ngegol, mainnya juga cukup bagus. Tahu-tahu Korea yang diganti. Wah, banyak yang komplain. Wah, kenapa ini? Lagi-lagi Inzaghi blunder. Aku kan bilang itu ada beberapa kemungkinan alasan. Pertama, karena kita perlu fisiknya. Bukan cuma ketika kita menyerang, tapi ketika kita bertahan. Kalau kita ada Zeko, berarti ketika momen set piece itu ada tambahan satu tukang sundul di kotak penalti. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ini untuk menjaga supaya si Korea tetap bugar. Nah, karena akhir pekan ini kita lawan Milan. Nah, ternyata alasannya itu adalah ada sedikit cedera si Korea. Ini masuk akal sih, karena dia diganti kalau nggak salah menit 54. Pokoknya sekitar menit 60 itu. Agak kepagian sebenarnya untuk ganti pemain di menit sekian itu kan. Ternyata itu alasannya. Jadi ya buat kawan-kawan yang lagi-lagi mengejek Inzaghi, itu loh alasannya. Kemudian parahnya Brozovic juga ini istilahnya pick up a knock, ada kayak gangguan, ada benturan gitu. Tapi nothing serious. Jadi Brozo siap bermain lawan Milan. So far ya nggak tahu nanti kayak Lukaku pas training ada ada insiden kan. Korea juga kemungkinan besar nanti apa namanya lawan Milan, starting line up kita Lautaro dan Korea. Kita sudah lama ya nggak ngeliat Korea duet dengan Lautaro. Sekedar info, ini top scorer kita adalah si Lautaro Martinez. Bukan sekedar top scorer, tapi top gol kontributor. Dia 3 gol, 1 assist. Kemudian Korea 2 gol. Ini lagi-lagi kita dikuasai Argentina, Pak. Dan sekedar trivia, ini adalah rekornya Lautaro Martinez. Ini adalah new personal record in Serie A after first 4 games. Jadi dalam 4 pertandingan dia bikin assist pertama pas lawan Lecce, kemudian gol. Jadi selalu ada kontribusi gol dari Lautaro Martinez. Jadi aku semakin yakin musim ini perolehan gol Lautaro Martinez akan lebih tinggi dari Lukaku. Apalagi sekarang Lukaku absen lumayan lama itu, 1 bulanan. Gitu deh. Oke, sekarang kita mau bahas soal penampilan tadi pagi. So far sih aku ngeliat tidak ada masalah berarti ya buat buat Inter. Secara umum kita menguasai pertandingan. Kalau lihat di statistik juga oke banget. Aku gak akan bahas karena tadi pas live sudah. Yang menarik adalah ini menarik banget. Aku bakalan
kupas agak-agak detail ini. Tahukah Anda atau sadarkah Anda, kita kemarin 3 gol, 3-tiganya dari counter attack. Ketiganya dari counter attack. Bayangkan, musim lalu salah satu kelemahan Inter adalah counter attack. Kenapa? Karena ya seperti yang sudah aku pernah jelaskan, kita build up dari bawah, tempo cenderung lambat. Memang cenderung transisi kita dari bertahan ke menyerang itu agak lambat. Tapi wow banget. Ini spesial karena lagi-lagi seperti ketika Lukaku datang, ini menambah dimensi serangan kita. Aku sih nggak setuju dengan ada beberapa pendapat yang wah Lukaku bikin kacau nih. Sistem yang sudah pakem di Inter itu jadi rusak, jadi mau diganti sama Lukaku. Bahkan ada yang bilang sekarang Inter itu sangat mengandalkan sayap, terlalu berfokus di sayap. Tapi ini akan aku bahas di konten selanjutnya supaya nggak kepanjangan ya, khusus soal sayap itu, karena kemarin juga jadi obrolan yang lumayan panjang di grup. Nanti aku ini kan ya, ini buat Mbah Wer loh, aku nanti bikinin konten khusus buat Mbah Wer. Begitu apa sih istilahnya itu, kayak seken. Kalau di Bali itu seken itu apa sih bahasa Indonesianya? Niat banget gitu loh, demi ngominers. Tapi ntar, ini kita bahas pertandingan kemarin aja dulu. Serangan Inter sebenarnya sangat bagus, cuma belum ada yang berbuah gol kecuali counter attack itu yang sekali lagi ini sangat sangat mengejutkan menurutku. Dan seperti yang aku bilang, Brozovic dan Barella dan Hakan ini sama-sama punya karakter sendiri. Kalau Barella, dia adalah pemain yang ketika dia dapat bola ke depan langsung attack, direct ball. Sedangkan Brozo dia bagi ke kiri, bagi ke kanan. Begitu juga si Hakan kan. Dan kebetulan kemarin Barella luar biasa, Pak. Dia adalah arsitek gol pertama. Ingat dia yang kasih umpan jenius menurutku ke Zeko, ditembak sama Zeko, ditepis, kemudian dibikin gol oleh Korea. Kemudian kedua, dia yang bikin gol, dikasih umpan oleh Hakan. Gila, chemistry dua pemain ini oke banget. Kemudian yang ketiga, dia kasih assist ke Lautaro Martinez. Jadi makanya aku bilang ini man of the match udah Barella. Dan kebetulan aku lihat ini dari Sempre Inter, rating pemain Nicolo Barella dikasih 8,5. This is the real Barella that Inter fans know and love. Fantastic from start to finish. The architect behind the opening goal. Jadi arsitek dari gol pembuka. Scored the second with a stunning volley. Mencetak gol kedua dengan volley yang benar-benar wow itu. Dan kemudian kasih assist untuk gol ketiga. Brozo sudah sangat meningkat. Hakan, kalau kawan-kawan ingat sebelumnya aku bilang, aduh Hakan belum kembali nih, Hakan belum kembali. Kemarin penampilan terbaik Hakan di 4 pertandingan awal ini. Yang jadi concern itu adalah, tadi sudah aku bahas ya pas kita live reaction, tapi karena ini kan beda, yang nonton lebih banyak. Lini pertahanan kita agak kocar-kacir kemarin, dan di Sempre Inter ini kebetulan sependapat dia. Skriniar doesn't look as comfortable as when he and the rest of his colleagues in the back three are in form. Jadi tidak terlihat nyaman seperti biasanya ketika dia dan rekan-rekannya itu dalam form terbaik. Kemudian Stefan De Vrij juga dikasih 6, little off the mark, jadi agak off ini, agak di bawah standar atau underperform. Ada beberapa kesalahan, ada beberapa kali dia off position juga. Tapi nggak ada error yang berarti. Kemudian Di Marco juga dikasih 6. Di Marco sangat aktif di saat menyerang, tapi ya itu ketika kita diserang, ya udah keteteran. Ini mengkhawatirkan terus terang. Seperti yang aku bilang, kita banyak ada kesalahan kemarin di lini pertahanan. Untungnya musuh kita nggak bagus-bagus amat. Itu kalau lawan Milan, waduh, bisa dihukum, Pak. Ini juga yang terjadi ketika kita lawan Lazio. Kita ada beberapa kesalahan, dihukum langsung oleh Luis Alberto, dihukum oleh si Felipe Anderson, dan juga dihukum oleh si terakhir siapa sih itu? Si Pedro. Ini sih concern kita. Padahal ini mungkin minus Bastoni aja ya.
Tapi De Vrij dan Skriniar ini kan sudah penghuni lama, mestinya tidak terjadi yang kemarin itu. Semoga lawan Milan lebih solid lagi. Lawan Milan sih mestinya Bastoni udah main. Di Marco ini aduh. Udahlah kasih Di Marco main di wingback aja. Bila perlu jangan mainkan Di Marco tapi mainkan Darmian. Kecuali kalau kita ketinggalan deket-deket akhir peluit itu ya udah masukkan Di Marco. Karena ini Di Marco itu dia bagus tapi ketika bertahan dia jelek dan ketika dia kelelahan ngawurnya itu berlipat ganda. Itu yang bikin aduh ngeri sedap Pak kalau lihat Di Marco main. Tapi tetap Di Marco yang sekarang kontribusinya oke banget. Tapi ya pendapatku Di Marco ini kelasnya adalah super substitute yang benar-benar bisa mengubah keadaan. Kalau di MU dulu ada Ole Gunnar Solskjaer. Seperti itu sih menurutku. Oke, itu aja konten hari ini. Semoga nggak kepanjangan ya. Habis ini ada konten lagi yaitu tentang benarkah Inter sekarang kok ngandelin sayap doang gitu loh. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.